Halo, salam fisika. Pada pokok bahasan sebelumnya kita telah membicarakan tentang listrik dinamis beserta dengan rangkaian-rangkaian listrik dinamis. Nah, pada bagian ini kita akan sedikit memperdalam pada bagian tertentu terkait rangkaian listriknya, yaitu tentang hukum pertama Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff. Maka mari kita ikuti penjelasannya dengan seksama supaya kalian semua semakin paham tentang bagaimana rangkaian listrik dinamis terkait hambatan listrik dan besar tegangan listrik yang ada pada rangkaian tersebut. Yang pertama tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu menyatakan tentang bagaimana jumlah kuat arus listrik yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari percabangan itu. Jadi prinsipnya kurang lebih seperti pipa air, ya. Jadi kalau ada yang pipa air itu kalau ada air yang masuk, maka nanti jumlah yang masuk ini dengan yang keluar itu akan sama. Itulah yang nanti harus menjadi perhatian bagaimana hukum Kirchhoff ini akan berlaku. Nah, inilah bagaimana hukum Kirchhoff itu bahwa arus yang masuk ya itu sama dengan jumlah arus yang keluar, sehingga tampak jelas persamaan di sini bahwa I masuk sama dengan I1 atau I keluar pertama ditambah dengan I keluar yang kedua. Kita akan melihat bagaimana kalau misalnya disediakan suatu jaring-jaring kuat arus seperti ini. Maka kita bisa melihat di sini bahwa dalam rangkaian ini ada arus yang masuk. Ini arus masuk dari suatu rangkaian, ini juga arus masuk dari suatu rangkaian, dan ada satu titik keluar. Nah, ini keluar. Maka pada penjelasan sebelumnya ini sudah kita bahas, maka Anda bisa melihat kembali pada video yang pertama. Berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat dalam rangkaian listrik yang sesungguhnya, yang mana rangkaian itu tersedia hambatan 1 5 ohm, hambatan 2 10 ohm, hambatan 3 20 ohm, hambatan 4 60 ohm, yang kesemuanya terhubung pada suatu tegangan listrik atau sumber tegangan yaitu 15 volt. Hitunglah besar tegangan dan kuat arus listrik pada setiap hambatan listrik. Nah, tugas kita nanti itu adalah ingin mendapatkan berapa sih sebenarnya masing-masing tegangan listrik atau kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan itu. Maka tahapannya adalah Anda harus sungguh-sungguh mampu untuk menyederhanakan suatu bentuk susunan hambatan listrik. Kita amati. Rangkaian pertama tampak seperti gambar. Maka rangkaian Anda sederhanakan dulu. Bagaimana menyederhanakannya? Cara menyederhanakannya adalah ya betul, dari antara R1, R2, R3, R4 dilihat dulu manakah susunan seri, manakah susunan paralel. Jika ada rangkaian seri, mana seri yang tunggal atau mana yang paralel tunggal, itulah yang harus diselesaikan dahulu. Maka kita lihat di sini, adakah di sini yang merupakan rangkaian seri tunggal dari awal sampai akhir itu tidak ada percabangan sama sekali. Maka kita lihat, nah, kita lihat dari R1 ada percabangan, maka tidak bisa kita lanjutkan. Maka kita bisa melihat bahwa R2 dan R3 ini bisa kita sederhanakan. Maka akan menjadi bentuk penyederhanaannya adalah sebagai berikut. R2 dan R3 ada rangkaian seri. Kalau rangkaian seri, maka menghitung rangkaiannya ya pasti sudah bisa. Berapa anak-anak? Iya betul, hasilnya adalah 30 rangkaian seri dari R2 dan R3. Nah, ini 30, yaitu dengan cara menjumlahkan
R2 tambah dengan R3, maka terbentuklah rangkaian seri yang pertama. Ya. Sekarang kita lihat lanjutan berikutnya. Kalau sudah seperti ini, apa tahapan selanjutnya yang bisa kita sederhanakan? Iya, betul. Kita akan menyederhanakan, yaitu R seri dengan R4, yaitu susunan paralel. Maka kita dapatkan hasilnya adalah, coba dihitung dulu, kira-kira berapa hasilnya? 10, 20, atau 30? Iya. Oke, betul. Hasilnya adalah 20. Dari manakah itu? Menggunakan persamaan 1 RP sama dengan 1 RS ditambah dengan 1 R4. Kemudian Anda selesai secara matematika, maka Anda dapatkan nilai RP-nya adalah 20 ohm. Nah, kalau sudah menjadi rangkaian seperti ini, langkah berikutnya bagaimana menyederhanakan R1 dan RP? Pasti sangat mudah, bukan? Karena itu ada susunan seri. Ya. Nah, inilah bentuk rangkaian terakhir yang paling sederhana dari rangkaian awal hingga menjadi rangkaian akhir. Maka tahapan pertama ini Anda sudah selesai. Tapi ingat, masih ada tahapan kedua. Apa tadi? Menghitung kuat arus masing-masing. Nah, sekarang kita lihat kuat arusnya. Nah, sekarang kalau trik mengerjakannya begini. Setelah rangkaian itu sudah Anda sederhanakan, maka kita mengerjakannya mulai dari jalur paling terakhir ini. Kita mulai kerjakan. Ya, kita terapkan hukum ohmnya. Nah, maka pada hukum ohmnya di sini adalah tegangannya 15 volt dengan hambatan listrik yaitu 25 ohm. Berarti Anda bisa menentukan V ada sama dengan I kalikan R, mendapatkan hasil kuat arus yang mengalir adalah 0,6 ampere. Nah, inilah kuat arus dalam rangkaian ini, nilainya 0,6 ampere. Bagaimana kita mentransfer, memindahkan arus ini ke rangkaian yang sebelumnya? Maka sekarang kita bergeraknya mundur lagi. Arus 0,6 ampere itu adalah arus yang ada di dalam rangkaian yang sudah kita dapatkan. Berarti kalau menurut hukum Kirchhoff tadi adalah arus ini berada dalam rangkaian. Maka lewat RP 0,6 ampere, keluar masuk R1 pun 0,6 ampere. Hukum pertama Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ya, sehingga kita dapatkan di sini I1 sama dengan IP sama dengan I seri tadi. I seri yang awal di depan pertama tadi. Maka kita bisa tentukan nilai dari masing-masing. V1 sama dengan I1 kali R1. Ingat, indeksnya harus selalu sama. Kalau kita menghitung V1, gunakan I1 dan R1 dan seterusnya. Kalau kita menghitung VP, maka kita gunakan VP sama dengan IP kalikan RP. IP ya 0,6 ini. RP-nya berapa? RP-nya 20 ohm. Kita dapatkan VP-nya 12 volt. Maka kita sudah mendapatkan di sini arus dari I1, tegangan dari 1, arus dari IP dan VP. Maka pada bagian pertama R1 sudah dapat. Kita sekarang bergeser ke gambar sebelumnya lagi, mundur lagi. Nah, kita transfer lagi data yang sudah ada. Apa tadi? Arus 0,6 ampere, kita pindahkan 0,6 ampere. Berikutnya kita lihat rangkaiannya. Di sini kita mendapatkan ada perubahan rangkaian. Dari mana? Dari RP menjadi bentuk awalnya tadi. Nah, berarti di sini adalah rangkaian RS dan R4 ini kita gunakan bantuannya menggunakan rangkaian RP. RP itu apa? Paralel. Paralel itu sifatnya apa? Tegangannya yang sama. Berarti kesimpulannya bahwa VS ini dan V4 itu punya tegangan sama dengan miliknya VP. Nah, maka VS punya tegangan 12 volt dan V4 nya pun juga punya tegangan 12 volt. Maka ini sekarang bisa kita gunakan menghitung nilai dari V4 dan VS. Maka sama seperti hukum ohm tadi, VS sama dengan IS kalikan RS yang atas ini. VS nya diketahui 12 volt,
R nya diketahui 30 ohm, maka mendapatkan IS nya adalah 0,4 ampere. Berikutnya menghitung I pada I4. Gunakan V4, IR4 dan R4 ini. Maka V4 nya sudah kita sebutkan di atas, 12 volt masuk. I4 nya ditanyakan, R4 nya diketahui, mendapatkan I4 nya 0,2 ohm. Nah, maka data itu kita pindahkan sekarang. Nah, jadi kalau sudah dapatkan angkanya, langsung pindahkan saja supaya membantu dalam hal menghitung berikutnya. Nah, sekarang bagaimana untuk langkah berikutnya sekarang? Sebenarnya menghitung arus tadi itu kita sudah bisa menggunakan hukum pertama Kirchhoff. Kenapa? Karena ketika kita menghitung yang warna hijau itu 0,4, padahal arus yang ada di sini tadi adalah 0,6, maka pasti kalau 0,4-nya ke atas, yang ke bawah 0,2. Artinya apa? Pada komponen yang warna kuning ini Anda boleh mengabaikannya, tapi Anda gunakan langsung hukum Kirchhoff. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang berikutnya. Maka setelah kita pindahkan data yang ada. Arus tadi tetap 0,6 ampere. Kita punya arus yang atas 0,4 juga. Kita punya arus yang bawah 0,2. Sekarang yang belum kita lihat perubahannya adalah rangkaian yang atas. Bahwa rangkaian seri itu tersusun atas R2 dan R3. Berarti kalau kita akan menghitung R2 dan R3, kita menggunakan prinsip susunan seri, bahwa susunan seri dari I2 dan I3 itu nilainya sama dengan IS yang ada di gambar ini. Nah, maka IS-nya itu kita pindahkan ke atas sini kan. Nah, maka sekarang kita bisa gunakan hukum ohmnya, bahwa V2 adalah I2 kali R2 dan V3 adalah I3 kali R3. Dengan demikian, seluruh tegangan dan kuat arus masing-masing sudah diketahui. Nah, dari sini sekarang lihat bagaimana kita lakukan simulasinya. Ya, ini tadi cara menghitungnya. Sama anak-anak harus sungguh-sungguh memahami bagaimana alurnya. Jadi selesaikan dulu seluruh rangkaian hingga menjadi bentuk sederhana. Setelah sederhana, baru dari belakang inilah kita hitung satu persatu untuk mendapatkan seluruh data-data yang diperlukan. Nah, sekarang kita lihat simulasinya. Nah, pada bagian ini kita lihat simulasinya bagaimana susunan tadi terbentuk. Nah, ini adalah rangkaian yang disusun dari percobaan pertama. Ini adalah hambatan listrik yang kita pasang. Kemudian kita siapkan kabelnya. Ya, kita susun satu persatu sesuai dengan diagram gambar yang tadi sudah ada. Jadi nanti anak-anak juga bisa membuat seperti ini ketika dilakukan kegiatan praktikum virtual. Ya, silakan Anda amati bagaimana cara menentukan bagian satu persatu. Nah, ini menyusun ya hambatan-hambatannya. Sekarang kita akan menentukan besar hambatan. Nah, ini digeser ya, sesuaikan dengan yang dibutuhkan tadi 5 ohm. Maka ini kita jadikan 5 ohm. Ya, gambarnya ditampilkan berapa besarnya dengan values. Nah, itu tadi berapa. Nah, ini kita lanjutkan merangkainya. Nanti akan kita lihat bagaimana rangkaiannya akan diselesaikan. Jadi tinggal drag ya, tarik. Nah, ini hasil akhirnya. Setelah kita susun semuanya akan terbentuk seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ada baterai 15 volt. Kemudian di sini juga sudah ada hambatan listrik tadi yang 60 ohm, 20 ohm, 10 ohm dan 5 ohm ya. Warna-warna merah anak panah itu menunjukkan arah arus listriknya. Di arah arus listriknya nilainya tersebut.
Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana mengukur tegangan listrik. Jadi ini cara mengukurnya. Voltmeter tinggal Anda ambil saja, kemudian pada ujung hitam dan ujung warna coklat, ya. Nah, ujung coklat itu adalah awal dari arus dan ujung hitam itu akhir dari arus, maka akan terukur. Nah, ini di atas tadi kan tegangannya 12 volt. Nah, juga 12 volt. Kemudian yang 10 ohm 4 volt. Kemudian yang 20 ohm karena tadi 12 dengan 4 maka harus 8 harusnya. Ya, 8. Ya. Maka ujung ke ujung, nah ini harusnya adalah 15 sama seperti baterai. Nah, 15. Sedangkan yang bagian terakhir ini harusnya adalah 12 dikurangi 15, 15 kurang 12, 3 volt. Jadi seperti inilah cara menggunakan voltmeter. Sekarang kita akan melihat arus listriknya. Nah, kita putus, kita tarik current atau ampere meter, kemudian kita sambung dengan kabel supaya arusnya masuk. Nah, begini. Jadi kalau ampere meter tuh menggunakannya arusnya harus masuk ke dalamnya sehingga terukur. Nah, terukur yang bawah tadi 0,2. Maka nah ini sudah pasang semua. Akhirnya arus totalnya 0,6 masuk ke atas lewat bawah 0,2 lewat atas 0,4, ya. Kemudian tergabung lagi keluar dari situ sehingga yang lewat 5 ohm pun 0,6 kembali dan seterusnya. Inilah prinsip dari hukum Kirchhoff tadi. Nah, semoga penjelasan ini menjadi lebih. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya kita dapatkan untuk rangkaian yang kompleks? Maka untuk yang kompleks akan kita bicarakan sebagai berikut. Pada hukum Kirchhoff yang kedua, nah di sini kita sudah melibatkan bagaimana sumber tegangan GGL terhubung dengan suatu hambatan listrik. Maka dalam hukum kedua Kirchhoff ada jumlah aljabar dari potensial listrik tertutup atau loop adalah 0. Maka di sini melibatkan GGL dan hambatan luar yang simbolnya itu yang begini-gini, ya. Dan ini adalah hambatan dalam. Hambatan dalam itu hambatan yang dimiliki oleh suatu sumber GGL. Nah, maka simbolnya akan seperti ini. Ini hambatan luar, simbolnya R besar, dan GGL dengan hambatan dalamnya sebagai R yang kecil. Tanda plus dan seterusnya ini sudah kita bicarakan pada video yang pertama. Maka Anda bisa melihat video yang pertama. Kita lanjutkan untuk tahapan berikutnya. Ini sebagai contoh soalnya juga dapat Anda lihat di video yang pertama juga beserta dengan penjelasannya sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana menentukan loop, bagaimana kemudian menggunakan hukum kedua Kirchhoff, ya, sehingga kita dapatkan pada rangkaian ini didapatkan kuat arusnya adalah 0,25 ampere dengan arahnya sesuai dengan arah loop yang kita tentukan, maka arus itu bertanda positif. Nah, sedangkan untuk rangkaian majemuk, apa rangkaian majemuk itu? Rangkaian yang tersusun atas banyak sumber GGL dan hambatan luar. Artinya GGL-nya lebih dari 1 dan hambatan luarnya pun juga lebih dari 1. Maka kita bisa menentukan, ya sama saja, tinggal kita tentukan saja seluruh jumlah GGL-nya itu kita tentukan berapa, ada berapa I kecil, ada berapa I dan berapa R besar bersama dengan R hambatan dalamnya, tinggal kita jumlahkan saja. Demikian juga dengan besar tegangan jepit, ya. Kembali komponen ini sudah saya jelaskan pada video yang pertama, maka Anda bisa melihat kembali video yang pertama bagaimana menyelesaikan persamaan ini. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berikut ini, ya. Contohnya seperti ini. Nah, pada rangkaian ini kemarin sudah kita bicarakan bagaimana menentukan kuat arus dan besar potensial pada ujung AB. Pada ujung AB, ya. AB ini tegangannya berapa? Itu sudah. Maka sekarang kita akan lihat bagaimana kemarin kita menyelesaikannya tahapannya. Langkah pertama kita tentukan tentang
arah arus listrik. Nah, paling atas ini. Jadi arah arus listrik. Wah, sampai belepotan Pak Dedi. Ya. Pastikan kita menggunakan proses hukum Kirchhoff. Jadi ada yang masuk pada satu titik dan ada yang keluar pada satu titik. Nah, maka Pak Dedi buatnya seperti ini. Ya, tapi Anda punya kreasi yang lain boleh-boleh saja. Ya, saya buat kreasi seperti ini. Jadi yang I3 naik, I merahnya masuk ke A, yang biru keluar. Ini sudah dijelaskan juga. Maka kalau kita ikuti mendapatkan loop seperti ini. Ya, saya gunakan arah loopnya menggunakan arah I yang warna biru dan loopnya arah I yang warna merah. Nanti akan ada fungsinya bagaimana arah loop ini terhadap yang warna biru dan bagaimana loop ini terhadap warna yang merah. Kalau pada video sebelumnya jelaskan kalau warna kuning ini sama dengan yang warna biru, berarti arus yang kita misalkan sesuai dengan arah loop. Maka kalau ini nanti hitungannya bertanda positif, berarti arus yang kita hitung betul arahnya sesuai dengan yang warna biru. Tapi kalau nanti loopnya itu kita hitung mendapatkan hasil hitungan kita itu negatif, berarti arus yang warna biru ini salah arah maksudnya. Nah, salah arah, bukan salah hitung, salah arah. Harusnya arahnya bukan ke kiri tapi ke kanan ketika nanti kita hitung negatif. Nah, dan seterusnya. Udah loopnya kita tentukan, loop 1 juga sama, kemudian kita hitung gunakan substitusi untuk nilai dari I3. Nah, ini I3 itu adalah I1 dikurangi I2. Ya, kenapa I3? I1 kurang I2 karena I3 itu adalah penambah dengan I2 sama dengan I1. Berarti I3 adalah I1 dikurangi I2. Sederhana bukan? Nah, gitu. Ini juga sama, loop 2. Gunakan aturan GGL. GGL-nya negatif. Kenapa negatif? Karena kalau loopnya itu muter, dia masuk rumah bertanda negatif. Nah, maka dia loopnya negatif dan seterusnya. Kita dapatkan hasil hitungannya sebagai berikut. Nah, di sini ada tahapan namanya eliminasi. Eliminasi bertanda plus. Kenapa? Karena yang angkanya sama berlawanan tanda. Maka supaya 0 kita tambahkan. Dapatkan I1, nah bertanda negatif di sini. Berarti I1 itu arahnya tidak warna biru ini, tapi harusnya dia warnanya ke kanan harusnya. Sedangkan I3 juga sama ini, ketemunya negatif. Berarti harusnya I3 bukan ke atas tapi ke bawah. Maka kalau Anda lihat harusnya nanti I1 ke kiri, I2 ke kanan, I3-nya ke bawah. Maka sekarang kita lihat bagaimana simulasi videonya. Nah, inilah videonya ya, bagaimana rangkaian tadi terjadi sesuai dengan apa yang kita hitung, bukan? Arusnya, ya kan? Kalau Anda lihat yang dari sebelah kiri itu adalah arusnya yang atas itu ke kanan, yang dari sebelah kanan arusnya ke kiri, dan yang pada bagian tengah arusnya ke bawah dengan besar 2 ampere, dan yang ke kiri itu yang sebelah kiri bawah itu 1 ampere, yang sebelah kanan bawah juga 1 ampere. Nah, sekarang kita akan hitung tegangannya. Berapakah tegangannya? Nah, kita ukur tegangannya. Maka ingat tegangannya, kalau menempatkan tegangan yang hitam itu adalah yang posisi arah akhir dan yang coklat itu posisi arah awal anak panahnya. Karena kalau terbalik nanti tandanya akan negatif juga ya. Jadi harus memperhatikan ini. Nah, di sini arusnya 0. Kenapa? Ya, karena memang tidak ada hambatan listrik, maka tidak ada beda tegangan listrik. Ya. Sekarang kita lihat pada bagian teratas. Nah, ketemu di situ ternyata berapa tegangannya? 9 volt. Ya. Nah, ini maka ini yang tadi yang tanyakan juga. Oh, bukan tanyakan di sini. Berapa ini? 0 volt. Ya. Anda bisa menggeser-geser itu untuk mendapatkan besar tegangannya semuanya itu. Ya. Baik, saya kira demikian anak-anak bagaimana menjelaskan tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2. Maka dalam pertemuan berikutnya saya harapkan Anda mampu untuk menganalisis rangkaian listrik dengan baik, dan seandainya Anda masih kebingungan atau belum paham, maka Anda bisa
melihat kembali tayangan video ini bersama dengan tayangan yang video pertama, listrik dinamis bagian 1. Dan jika memang ada pertanyaan, sampai jumpa di pertemuan tatap muka, sehingga Anda semuanya silakan membawa segala pertanyaan Anda untuk kita diskusikan dalam pertemuan itu. Baik semuanya, salam fisika.